Halo guys, kembali lagi bersama saya pendongeng handal di channel Harus Nonton. Di video kali ini admin akan membawakan sebuah film yang katanya film ini berjudul Terrifier 3 yang dirilis pada tahun 2024. Bagaimana? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. What's wrong? Film diawali dengan seorang ibu bernama Jennifer yang dibangunkan oleh putrinya yang bernama Julia. Julia pun mengatakan kalau tadi ia mendengar suara seperti seseorang yang memasuki rumah. Jennifer yang tidak percaya kemudian mengantarnya untuk kembali ke kamar. Setibanya di kamar, Jennifer lalu meminta Julie untuk kembali tidur. Namun Julie pun mengatakan jika mungkin saja yang datang ke rumahnya adalah Om Santa. Ia pun meminta ibunya untuk menyiapkan biskuit dan secangkir estragos sebagai jamuan untuk Om Santa. Ketika malam semakin larut, Julie yang penasaran berniat untuk mengecek apakah Om Santa yang ia tunggu telah datang. Melihat Om Santa sudah datang, Julie yang kegirangan lalu mengintip hadiah apa yang akan keluarganya terima. Akan tetapi bukannya PS5, Om Santa malah mengeluarkan sebuah kapak dan langsung menuju loteng. Seketika itu Julie pun panik saat si Om Santa keluar dari kamar kakaknya dengan berlumuran darah. Dan kini Om Santa terlihat berjalan menuju ke kamar Jennifer. Hey. Rupanya Santa gadungan ini adalah badut Kopet yang sedang merujak suaminya. Di tengah kebrutalan si badut, Jennifer yang panik berusaha untuk kabur. Setelah melakukan aksinya, si badut terlihat santai sambil menyantap jamuan yang telah disiapkan untuk Om Santa. Scene kemudian beralih ke 5 tahun lalu, tepatnya sesaat setelah si gadis tangguh bernama Sienna berhasil menghabisi badut Kopet di akhir film Terrifier 2. Petugas Rizky yang sedang patroli tiba-tiba menemukan mayat badut buntung dan langsung meminta bantuan ke kantor desa setempat. Sungguh di luar nalar, si badut Kopet mampu menghabisi Rizky dengan kepalanya yang buntung. Sambil menggunakan kepala si Rizky, si badut pun OTW untuk mengambil kepala barunya yang dilahirkan Victoria di rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit, Chris yang sedang membuat kopi tiba-tiba panik saat mendengar suara teriakan temannya yang bernama Alexa. Dean, I need you to get down here now. So I'm taking a shit. Oh. Betapa kagetnya Chris saat melihat Victoria yang sudah memakan rekannya bersama kepala si badut yang baru saja ia lahirkan. Di saat itu pula tubuh si badut sudah datang untuk mengambil kelapa barunya. Singkat cerita, ternyata Victoria kini telah menjadi bestie dengan si badut.
dan kini mereka pun sedang berangkat menuju markas Kopetnya. Hingga di tengah perjalanan, si Ronnie yang baru pulang ngamen terlihat kagum saat melihat kostum mereka berdua. Guys, seriously, you killed it. Sesampainya di markas, terlihat si badut sedang memakai kostum milik si Ronnie. Rupanya, si Ronnie tidak luput dari aksi Kopet yang mereka lakukan. Sesaat kemudian, setelah gagal menghabisi Sienna, si badut yang dendam terlihat memikirkan cara untuk membalaskan dendamnya. Sesuai kesepakatannya dengan si badut, Victoria harus melakukan hibernasi sampai tiba waktunya untuk keluar dari tubuhnya yang sekarang. Di sisi lain, si badut pun juga melakukan hal yang sama, di mana ia harus menunggu waktu yang tepat agar ia bisa menghabisi Sienna. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan Sienna yang baru saja pulang setelah 5 tahun menuntut ilmu di negeri orang. Kini ia diajak pamannya yang bernama Greg untuk tinggal bersama keluarga kecilnya. Terlihat Greg merasa iba karena kini Sienna sudah tidak mempunyai keluarga kecuali sang adik. Sesampainya di rumah, Sienna disambut hangat oleh sepupunya yang bernama Gabby. Gabby pun langsung mengantar Sienna menuju ke kamar yang akan ia tempati. Sesampainya di kamar, Gabby yang membantu Sienna membereskan barang terlihat membuka buku harian milik Sienna. Woke up back in the clown cafe. Nation. Hey, give me that. Karena tak ingin masa lalunya diketahui, Sienna pun meminta Gabby untuk jangan pernah membaca buku hariannya. Akan tetapi Gabby yang sempat membaca kalimat badut Kopet merasa penasaran dengan hal tersebut. Namun Sienna yang tidak ingin Gabby penasaran kemudian mengatakan jika sosok badut tersebut hanyalah fiktif belaka. Scene kemudian beralih pada dua tukang bernama Samsul dan Ahmad yang sedang bertugas untuk melakukan survei sebelum menghancurkan gedung tersebut. Di tengah situasi mencekam, Samsul pun menakuti Ahmad dengan menceritakan kisah tentang badut Kopet yang menurut warga setempat bersarang di bangunan ini. You fucking with me? Of course I'm fucking with you. This place fucking smells. Dan benar saja, sejak 5 tahun lalu, si badut masih duduk di kursi goyangnya. Di tengah rasa penasarannya, Ahmad pun terlihat menghampiri si badut. Sementara itu, Samsul yang mengecek WC dibuat kaget saat menemukan Victoria yang masih berendam di bak mandi selama 5 tahun lamanya. Dennis! Are you real? Get your ass up here! Sungguh malang, kedatangan Samsul dan Ahmad bertepatan dengan kedatangan Sienna ke kota ini, sehingga si badut dan Victoria langsung terbangun dari tidur panjangnya. Setelah menghabisi Samsul, Victoria yang bau menyan langsung pergi menemui si badut. Di saat yang sama, ketika Ahmad disiksa oleh si badut, Victoria seakan merasakan mules di perutnya. Sungguh di luar akal sehat, bersamaan dengan tewasnya Ahmad, rasa mules Victoria seketika tersembuhkan. Si badut yang tidak ingin membuang-buang waktu kemudian langsung mengajak Victoria untuk melanjutkan aksinya yang sempat tertunda selama 5 tahun. Scene kemudian beralih pada adik laki-laki Sienna yang bernama Jonathan yang sedang bersekolah di taman kanak-kanak setempat. Di waktu yang sama, Mia merasa tertarik pada Jonathan yang konon katanya pernah diteror oleh sosok badut Kopet. Dan kini Mia pun mengajak Jonathan untuk membuat konten podcast sambil menceritakan kejadian yang pernah ia alami. Akan tetapi Jonathan yang masih trauma
menolak untuk mengungkit kejadian itu. Sesaat kemudian, Jonathan mendapat telepon dari kakaknya yang mengatakan jika kini ia sudah pulang dan berada di rumah pamannya. Mendengar hal itu, Jonathan pun kegirangan dan ingin segera bertemu dengan kakaknya. Di malam harinya, si badut Kopet terlihat sedang membuat senjata baru dengan menggunakan nitrogen cair. Betapa senangnya si badut saat percobaannya berhasil membekukan seekor tikus secara instan. Singkat waktu, si badut yang berkeliling terlihat takjub saat melihat sosok Santa yang kita sebut saja sebagai Dani yang sedang minum ale-ale di bar setempat. Now hold on, now listen. Melihat keunikan si badut, si Dani pun langsung memanggilnya untuk bergabung. Lantas dengan tingkahnya yang so akrab, si badut berniat menunjukkan sesuatu dari kantong sampah yang ia bawa. Melihat tingkah laku si badut yang menghibur, Dani pun berkata jika ia akan mentraktir mereka dengan 1 cup ale-ale. Jackson. Betapa kesalnya Dani saat si badut mulai bertingkah aneh. Lantas ia pun meminta si badut untuk pergi saja. Amarah si Dani semakin menjadi-jadi ketika si badut ini mengolok-ngoloknya seperti bocil FF. What? That's normal. Sit down. Sit down. I'm not gonna tell you again. Oh no! Oh God! Oh God! No! 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 Please! 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 Melihat kedua temannya tewas, Dani yang kena mental berusaha meminta maaf dengan memberikan kostum Santanya sebagai sogokan. Hey you! Pay attention to me! Please God! Oh God! Help me! Singkat waktu setelah menggunakan kostum Santa, si badut yang telah mengikat Dani langsung bersiap melakukan aksi kopetnya dengan tujuan untuk mengetes efek senjata barunya kepada manusia. No! No! Wait! Listen to me. Head to knees! No! 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 Sorry! Betapa gilanya si badut, Dani pun akhirnya tewas setelah dibuat menjadi boneka salju. Singkat waktu di Serba 35, Sienna yang menemani Gaby ngeluting tiba-tiba merasakan firasat buruk saat mendengar suara mengerikan dari dalam speaker. Dari kejadian itu, Sienna pun kembali gamon dengan sosok badut yang pernah menerornya 5 tahun lalu. Singkat cerita, akhirnya Sienna menemui adiknya Jonathan setelah sekian lama tidak bertemu. Sienna pun takjub dengan adik kecilnya yang dulu main FF, sekarang sudah pensi. Di tengah basa-basi, Sienna lalu mengajak Jonathan untuk tinggal bersama paman Greg, hingga ia bisa mabar FF bersama. Akan tetapi Jonathan yang ingin pensi menolak ajakan kakaknya itu. Hingga di tengah perbincangan, Cole dan Mia merasa tidak percaya bisa bertemu dengan Sienna, sosok yang bisa bertahan dari badut kopet 5 tahun yang lalu. Lantas Mia yang dari awal mengikuti kasus badut kopet tersebut merasa penasaran dengan apa yang Sienna alami. Lagi-lagi Mia menawari Jonathan dan Sienna untuk menceritakannya di konten podcast miliknya. Mendengar hal itu, Sienna pun merasa muak. Terlebih lagi, mereka masih mengalami trauma dengan kejadian itu. Dead friends and relatives on a daily basis and being for one fucking second. Sesaat kemudian, Jonathan pun merasa kecewa dengan sang kakak yang bersikap kasar kepada teman-temannya.
Namun Sienna berkata jika akhir-akhir ini ia sering mengalami pilek, seolah merasakan badut kopet yang sempat ia penggal kini bangkit kembali. Sienna lalu menjelaskan jika si badut kopet bukan sembarang badut, di mana badut itu akan terus bangkit sampai keinginannya terpenuhi. Dari sebuah surat yang ia baca, badut kopet itu merupakan wujud iblis yang hidup di dunia manusia. Sienna pun menyadari jika pedang pusaka yang pernah ia gunakan untuk memenggal si badut merupakan warisan dari sang ayah untuk melawan si badut iblis. Dan untuk berjaga-jaga, Sienna pun berniat untuk kembali ke wahana Terrifier untuk mengambil pedang pusaka yang pernah ia gunakan. Sementara itu di sisi lain, sambil membawa kresek sampah, si badut yang ingin bersenang-senang terlihat menyamar sebagai Om Santa untuk melancarkan aksi kopetnya. Di saat itu pula seorang bocil yang terlihat penasaran lalu menghampiri si badut untuk meminta hadiah. Melihat hadiah yang diberikan oleh si badut, para bocil itu langsung menyerbu si badut untuk mendapatkan hadiah yang sama. Hingga di tengah kegiatan bagi-baginya, salah satu petugas meminta hansip setempat untuk menangkap si badut. Terlebih lagi, si badut bukanlah bagian dari acara tersebut. I said, let's go. Out. Don't come back. Corey? I wonder what I got. Corey! Betapa giranya si badut setelah mengebom para bocil yang belum sunat. Pulangnya dari wahana Terrifier, Sienna lalu menyembunyikan pedang pusakanya di dalam kotak hadiah yang kemudian ia simpan di tumpukan kado Natal. Di saat yang sama, Gabby yang memergoki Sienna terlihat kegirangan, di mana Gabby mengira kalau kado tersebut berisi sebat favoritnya. Mendengar hal itu, Sienna yang takut ketahuan mengiyakannya saja. Kembali pada si badut yang baru saja tiba di sebuah pesta kecil-kecilan yang diadakan di tempat Jonathan. Seperti biasanya, aksi si badut tidak akan lengkap tanpa membawa kresek Doraemonnya. Kembali ke rumah Greg, Sienna yang sedang membantu Gabby belajar seketika dibuat kaget ketika mendengar berita pengeboman yang terjadi di sebuah mall, di mana menurut kesaksian warga setempat, pengeboman itu dilakukan oleh sosok badut yang bersetelan seperti Sinterklas dengan modus memberikan hadiah. Mendengar hal itu, Sienna pun seketika panik. Ia pun semakin yakin kalau badut kopet yang telah ia bunuh 5 tahun lalu telah kembali. Di tengah kepanikan, Sienna lalu meminta pamannya untuk menelpon Jonathan. She saw the news, man, about the explosion. Okay, Sienna. Jonathan. Sienna pun memberitahu jika Jonathan harus segera pulang karena kini badut kopet telah kembali. Lantas Sienna pun meminta paman Greg untuk menjemputnya. Singkat cerita, setelah Sienna tertidur, tiba-tiba Sienna bermimpi tentang masa lalunya, di mana ketika ia masih bocil, sang ayah menunjukkan karakter wanita sakti ciptaannya. Sang ayah mengatakan jika karakter ini merupakan kesatria wanita hebat yang bisa mengalahkan setiap lawannya menggunakan pedang pusaka miliknya. Dad? Singkat cerita, si ayah lalu meminta Sienna untuk selalu rajin menabung dan kuat menghadapi segala cobaan duniawi. Setelah terbangun dari mimpinya, Sienna pun heran saat mendengar suara percakapan dari ruang tamu. We have to think about Gabby. As a matter of fact, you know what I think we should do? Then we'd be Betapa kagetnya Sienna saat melihat badut kopet datang bersama Victoria. Rasa mules yang dahsyat, Sienna berusaha mengambil pedang pusaka miliknya.
Akan tetapi si badut kopet langsung memukulnya sehingga membuat Sienna terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Sienna yang tidak bisa berbuat apa-apa sedang disekap bersama bibinya. Di tengah aksinya, si badut terlihat iseng melilitkan jeruan gerek pada pohon Natal. Seketika Jessica terlihat lemas lahir batin saat melihat kengerian yang dialami oleh suaminya. Di tengah kesedihannya, Jessica terlihat menanyakan keberadaan puterinya. Bersamaan dengan itu, Victoria berniat memberikan hadiah tambahan yang ada di dalam sangkar burung puyuh miliknya. Betapa kagetnya Jessica saat melihat sebuah kelapa tanpa kulit di dalam sangkar. Tidak hanya itu, pasangan kopet ini kemudian memberikan hadiah selanjutnya, yaitu seekor tikus utuh. Melihat malaikat maut sudah di depan matanya, Jessica pun meminta Sienna untuk membalaskan kematian keluarganya. Sungguh naas, Jessica pun harus tewas setelah tubuhnya dijadikan sarang tikus. Setelah membuat Sienna kena mental, kini Victoria tinggal melakukan ritual pemindahan data ke tubuh Sienna yang memiliki RAM 1 TB. Sambil memasangkan mahkota berduri, Victoria pun berkata, "Jika tubuhmu adalah milikku dan kamu akan tinggal di dalam tubuh mengerikan ini." Tapi sebelum itu, Victoria berkata jika kelapa itu bukanlah kelapa milik Gabby. Hingga saat Gabby dibawa keluar, Sienna pun kaget saat mengetahui kalau kelapa tersebut merupakan kelapa milik adiknya sendiri. Rasa Sienna sudah benar-benar kena mental, Victoria langsung melakukan ritual pemindahan. Akan tetapi, perlawanan yang Sienna lakukan berhasil menggagalkan ritual pemindahan data tersebut. Melihat hal itu, Victoria yang kesal meminta si badut untuk menghabisi Gabby. Akan tetapi sebelum itu, Gabby meminta Victoria untuk memberikan hadiah Natalnya kepada Sienna sebagai tanda perpisahan. Karena tidak ingin Sienna macam-macam, si badut pun langsung memukul tangan Sienna sampai terlihat seperti ayam geprek. Waiting! I hope you like it. Dengan pedang pusakanya, situasi pun berubah. Kini Sienna pun bergegas menghabisi Victoria. Ketika Sienna ingin mengirim si badut ke alamnya, Gabby terlihat panik saat melihat asap aneh yang keluar dari tubuh Victoria.
Sungguh malang, Gaby pun terlihat jatuh ke dalam portal iblis yang ujungnya entah di mana. Di tengah rasa sedihnya, Sienna pun murka saat si badut kopet berhasil melarikan diri. Seketika itu Sienna pun heran karena melihat kemampuan regenerasinya yang begitu dahsyat. Dan ternyata inilah yang menjadi alasan Sienna diincar, karena Sienna ini merupakan manusia yang spesial. Singkat cerita, si badut yang kelelahan terlihat menunda dulu aksinya. Ia pun memutuskan untuk pulang naik bis. Lalu, film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Terrifier 3. Singkatnya, video ini menceritakan tentang sang badut yang kembali beraksi setelah kelapanya dilahirkan oleh Victoria. Kemudian entah disogok berapa, Victoria pun menjadi bestie dengan si badut, dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Sienna. Namun lagi-lagi usahanya gagal, karena ternyata Sienna ini sangat overpower dengan pedang sakti warisan para leluhurnya. Oke lah, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe saja, biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mungkin cuma itu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.